Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya saya bisa membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Herpin Yogi Pradita, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris, serta kawan-kawan yang menonton video ini yang saya cintai dan saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Dafal Faiz Parendra, NPM 2221020372, kelas HTNJ. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 5 yang berjudul Ahli Waris Ashabul Furud dan Asobah. Ya. Yang pertama-tama yang harus kita pahami dari Ashabul Furud dan Asobah itu ada beberapa materi di dalamnya. Dari makalah yang saya dapat atau dari materi-materi yang saya dapat dari kelompok 5, lebih tepatnya dari kelompok 5. Di situ yang pertama menjelaskan tentang definisi ahli waris, ashabul furud, dan asobah. Yang pertama itu ahli waris ashabul furud, yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, yang bagiannya tidak bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah aul dan rad. Nah, di sini secara umum ashabul furud itu dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, ashabul furud sabiah. Itu artinya adalah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan. Yang pertama adanya akad perkawinan. Yang kedua, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. Yang kedua ada ashabul furud nasabiyah. Ini artinya orang yang berhak mendapat harta warisan karena adanya hubungan nashab atau hubungan darah atau keturunan. Nah, yang kedua ada ahli waris asobah. Nah, kata asobah itu secara etimologi adalah pembela, pendorong, pelindung atau maaf. Kata asobah dari secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu tetapi mendapat usubah. Usubah itu bisa kita katakan sisa dari ashabul furud. Ahli waris asobah akan mendapatkan bagian harta peninggalan tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti baginya yang berlaku ketentuan. Nah, di antara ketentuan itu ada 3. Yang pertama itu, jika tidak ada kelompok ahli waris lain, maka harta waris untuk ahli waris asobah. Yang kedua di situ, jika ada ahli waris ashabul furud, maka ahli waris asobah menerima sisa dari ashabul furud tersebut. Nah, yang ketiga, jika harta waris telah dibagi oleh ahli waris ashabul furud, maka ahli waris asobah tidak mendapat apa-apa. Nah, materi yang kedua ada pembagian warisan ahli waris ashabul furud dan asobah. Para ahli waris yang termasuk ashabul furud tersebut apabila dirinci pembagiannya dengan syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut.
Sini dijelaskan dia ada 6. Yang pertama itu 1/2 menjadi bagian 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, dan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan suami. Yang kedua itu ada 1/4, yang ketiga ada 1/8, yang keempat ada 2/3, yang kelima ada 1/6. Ya betul, 1/3. Yang keenam baru ada 1/6. Nah, disebutkan di Ashabul Binasi. Nah, ini ada kata-kata baru lagi nih. Ashabul Binasi adalah asobah yang dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak dan atas seluruh sisa harta yang terdiri dari anak laki-laki saja. Nah, mereka itu adalah yang pertama, 1, anak laki-laki baik seorang atau berupa orang. Yang kedua, cucu laki-laki dan anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki. Saya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, kalau nggak ada anak laki-laki. Nah, terus itu yang ketiga, ayah bila tidak ada anak atau cucu. 4, kakek bila tidak ada ayah. 5, saudara laki-laki kandung bila tidak ada anak atau cucu laki-laki. 6, saudara laki-laki seayah bila tidak ada saudara laki-laki kandung. 7, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung bila tidak ada saudara laki-laki seayah. 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah bila tidak ada laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 9, paman seayah bila tidak ada paman sekandung. 11, anak laki-laki dari paman kandung bila tidak ada paman seayah dan ahli waris. 12, anak laki-laki dari paman seayah bila tidak ada lagi ahli waris asobah yang lain. Nah, di sini juga diterangkan bahwa asobah bil khair, itu artinya yaitu golongan ahli waris yang tidak termasuk asobah karena ia adalah perempuan, namun kemana ia bersama saudara laki-laki maka menjadi sabah terbatas kepada 4 orang perempuan, yaitu 1, anak perempuan jika mewarisi bersama anak laki-laki. 2, cucu perempuan bila mewarisi bersama cucu laki-laki. 3, saudara perempuan kandung bila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. 4, saudara perempuan seayah bila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. Nah, terus asobah mal air itu adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus asobah bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris asobah nafsi. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang saya mohon maaf. Bila kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.